percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik buat Tuhan, buat kita, buat teman-teman kita, buat sekeliling kita. Hari ini adalah hari yang terbaik. Siapa percaya? Mana nih anak-anak muda nih? Kok gak ada suara? Siapa yang percaya bahwa hari ini setiap hari adalah hari yang terbaik? Ya. Nah, begitu dong. Beri lagi sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja, yang
terus menerus setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang terus baik Tuhan untuk kami Tuhan. Kau yang terus setia Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Sore hari ini kamu datang Tuhan di hadapan kami. Dalam kesesakan kami Tuhan. Kamu datang Tuhan Yesus. Kau percaya Tuhan bahwa Engkau jalan benar Tuhan. Dan kasih yang terbaik untuk
Kalau kau merasa tidak layak, seberapa taatnya kasih. Mari teman-teman, dengan suara pujian dan penyembahan suara bilang sama
siap di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyatakan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Bagi yang belum kenal, nama saya Albert. Sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya beri judul seri saya Tubuh Kristus. Di tahun 2009 ada penelitian dari seorang ilmuwan yang bernama Susana Herculano. Dia mengatakan bahwa otak manusia itu punya sekitar 86 miliar sel saraf yang saling berhubungan, saling terkoneksi satu dengan yang lainnya, sehingga membuat tubuh kita bisa berjalan dengan normal. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, berapa banyak saraf yang ada dalam tubuh kita, semua anggota tubuh kita, organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu berfungsi sesuai fungsinya masing-masing, sehingga tubuh kita bisa seperti sekarang ini gitu. Yang dimana kalau ada satu sel saraf aja yang nggak berjalan sesuai fungsinya, bisa jadi tubuh kita nggak normal. Misalnya sel yang mengatur otot kelompok mata kita untuk berkedip, kalau itu fungsinya nggak normal ya misalnya mata kita nggak bisa kedip, atau mungkin kedipnya sebelah, atau bisa kedipnya mungkin kedip seperti itu. Bener nggak? Jadi tubuh kita kalau kita sekarang bisa berjalan dengan baik, kita berfungsi secara normal, itu semua karena ada anggota-anggota tubuh kita yang dari segitu banyaknya itu berjalan dengan fungsinya masing-masing. Nah, dalam kita juga mencatat hal yang sama, bahwa kita, orang-orang percaya ini, teman-teman dan saya, adalah satu tubuh Kristus ya. Di ayatnya, next. Bisa di next. Ya, di ayatnya di Roma 12 ayat 4 sampai 5 saya bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita teman-teman dan saya, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Yang artinya kita sebagai anak Tuhan itu bisa hidup dan bisa berfungsi dengan baik kalau kita itu tertanam dalam yang namanya komunitas orang percaya atau gereja atau lingkaran seperti ini yang kita lakukan. Jadi kalau kita bilang kita mau ikut Yesus, artinya kita harus mau tertanam supaya kita bisa sama-sama bertumbuh, kita bisa saling memberikan dampak satu dengan yang lain, mau terkoneksi, mau terkait satu sama lain dalam komunitas gereja, dalam komunitas image, atau dalam komunitas yang kecil, komunitas cell group, ada di gereja kita yang namanya kesan. Masuk ke poin 1. Nah, ini hal-hal yang akan timbul dalam adanya komunitas ya. Yang pertama, adanya perbedaan. Nah, yang jadi problem ya, kalau kita udah lama ikut kesan nih, kita sudah lama tertanam dalam gereja, kita pasti tahu bahwa kenyataannya komunitas itu tidak seindah yang terlihat dari luar, tidak seindah yang digambarkan di mana-mana gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya, yang sudah bergereja lebih dari 1 tahun ada? Angkat tangannya? Waduh, bukan juga ya. Yang lebih dari 3 tahun? 3 tahun? Ada. 5 tahun? Banyak ya. Nah, kita yang sudah tertanam dalam gereja ini pasti, dan masuk komunitas sudah dalam waktu yang lama, pasti tahu bahwa kenyataannya komunitas itu jauh dari kata sempurna. Siapa di sini kalau yang bisa bilang, misalnya bilang kesan saya komunitas saya nih paling sempurna, nggak ada kurang.
Ada yang kayak gitu? Kalau ada mah mungkin saya curiga orang itu belum begitu tertanam dalam konteks tersebut ya. Dan jadi yang tidak bisa dihindari dalam sebuah komunitas adalah yang namanya perbedaan. Karena perbedaan itu pasti membuat yang namanya potensi konflik, di mana perbedaan itu akan menimbulkan konflik, ada gesekan dalam komunitas tersebut, ada kekecewaan. Karena yang pada dasarnya kita adalah orang-orang yang berbeda. Tidak ada satupun orang ini yang sama, semua unik. Tapi satu prinsip yang kita anak Tuhan harus pegang adalah jangan sampai kita mengizinkan perbedaan tersebut untuk menjauhkan teman-teman, menjauhkan kita semua dari yang namanya komunitas orang percaya. Tapi kita harus menjadikan bahwa perbedaan itu menjadikan proses untuk kita bertumbuh. Saya pun sama ya, di dalam komunitas saya, di dalam kesan saya pernah merasakan namanya gesekan sama anggota kesan atau ketua kesan ketika kita dikoreksi, ketika ada perbedaan pendapat, ada itu yang namanya konflik dan sakit hati itu pun pasti ada. Saya pun merasakan kecewaan. Tapi balik lagi pilihannya di masing-masing kita ya, untuk mengizinkan kecewaan itu berlarut-larut mencemari hati kita, atau kita mau mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja supaya kita bisa bertumbuh. Next ya, jadi kita harus mengizinkan perbedaan untuk membentuk, melengkapi, dan membawa pertumbuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah everyone has a part. Maksudnya gimana? Jadi semua anggota dalam tubuh Kristus itu mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti di ayat tadi. Di 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh manusia hanya satu, tapi mempunyai banyak anggota. Demikian juga tubuh Kristus hanya satu, tetapi banyak anggotanya, yaitu kita. Di ayat 14, sebab tidak mungkin tubuh terdiri dari satu anggota saja, tetapi banyak. Dan di ayat ini sangat jelas ya digambarkan bahwa dalam satu tubuh nggak mungkin dong terdiri cuma dari satu anggota aja. Ngeri kan kalau ada orang datang-datang ternyata matanya mata semua, nggak ada hidung, nggak ada muka. Itu bukan tubuh ya, itu monster. Sama seperti kita harus ada perbedaan supaya setiap anggota tubuh itu mempunyai fungsinya atau role-nya masing-masing. Next di ayat 15. Yang 15 sampai 16, seandainya kaki bisa merasa iri dan berkata, aku bukan tangan, berarti aku tidak termasuk bagian tubuh ini. Hal itu tidak akan mengubah keadaan, dan kaki tetap saja anggota tubuh itu. Dan seandainya telinga bisa berkata, aku bukan mata, berarti aku bukan bagian dari tubuh ini. Perkataannya itu pun tidak akan mengubah keadaan, telinga tetap saja anggota tubuh tersebut. Nah seringkali banyak orang berpikir ya, orang suka mikir ya tapi kan aku bukan pemimpin, aku bukan pendeta, aku bukan WL, aku nggak penting. Oh no. Di sini di ayat ini Rasul Paulus sangat tahu ya sifat manusia itu seringkali terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat. Orang itu senang membanding-bandingkan. Aku kan cuma jemaat kak, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nyanyi musik. Seakan-akan ada fungsi yang lebih superior dari yang lainnya gitu. Nah, ketika rasa insecure itu berkembang, ada kecenderungan kita untuk menarik diri dari komunitas yang ada. Karena kita merasa kita kurang penting. Tapi teman-teman harus ingat ya, dari kelingking aja, dari kelingking kita ini walaupun kelihatan kecil, itu tetap bagian tubuh kita dan mempunyai fungsi ya kan. Karena tanpa kelingking ini kita nggak bisa ngorek hidung dan telinga ya nggak. Artinya kita tetap berharga di mata Tuhan, apapun peran kita, apapun fungsi kita. Kita semua punya peran dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, next di 1 Korintus di ayatnya ke-18, bila seluruh tubuh hanya terdiri dari satu anggota, itu tidak bisa disebut tubuh lagi. Tetapi Allah sudah mengatur bermacam-macam anggota dalam satu tubuh, dan setiap bagian berfungsi sesuai kehendaknya. Nah di sini kata mengatur itu dari bahasa Yunani-nya ditulis ipemi, yang artinya itu menetapkan dengan satu tujuan.
menetapkan dengan satu tujuan sesuai kehendaknya. Yang artinya Allah sendiri yang sudah menetapkan kita semua sesuai, itu semua ada tujuannya, ada purpose-nya. Tuhan menetapkan kita sebagaimana kita ada, nggak asal-asalan gitu. Ada tujuannya. Tuhan menciptakan mata ada dua, tangan ada dua, mulut, hidung, sampai saraf yang kecil yang hampir nggak kelihatan, itu semua ada tujuannya gitu. Artinya dalam tubuh Kristus ini tidak ada fungsi yang lebih rohani, tidak ada yang lebih superior satu dengan yang lainnya gitu. We are all the same. Kita semua sama, kita semua tergabung dalam satu tubuh Kristus. Mau teliti, mau hidung, mau mata, bahkan itu saraf-saraf tadi yang sepertinya tidak kelihatan pun itu sangat mempunyai fungsi yang sangat penting. Dan kita semua anggota tubuh saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita semua berharga di mata Allah. Nah, jadi poin 1 dan 2 ini sangat relate ya. Jadi seharusnya perbedaan yang ada dalam satu tubuh itu bukan memecah belahkan, bukan memberikan dampak yang negatif, tetapi seharusnya menguatkan dan membuat kita bertumbuh. Saya mau ambil ilustrasi sangat orang nge-gym. Next. Nah, ini gambar orang lagi ngelakuin bench press. Kalau teman-teman tahu, bench press itu latihan buat membentuk otot dada ya, untuk memperkuat otot dada, membesarkan otot dada. Nah, nggak mungkin kan kalau kita mau melatih otot dada, kita taruh barbel di dada terus dada kita goyang-goyang gitu kan? Kan nggak mungkin kan? Caranya nggak begitu gitu. Taruh di dada membal-membal gitu enggak kan? Tapi yang kita lakukan kalau kita bench press itu, barbel itu kita taruh di tangan, di kedua tangan kita. Nah, saat tangan itu mendorong, tangan itu bergerak, yang sakit apa? Yang sakit otot dada yang kencang gitu. Nah, agak lucu kan kalau misalnya dada protes gitu ke tangan, turunkan barbelnya, aku kesakitan. Atau tangan protes ke dada, aduh gue yang capek nih, kok lu yang dari ini kuat katanya. Nah, yang sakit kan dada. Saat kita ngomong bench press yang sakit dada, tapi karena apa? Ya karena emang bebannya ada di tangan kita. Namun saat tangan itu bergerak, tangan itu melakukan terus menerus, yang terjadi otot dada itu semakin kuat. Seluruh tubuh kita sedang diperkuat. Ada suatu pembentukan di situ. Ada proses yang membuat kita menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Teman-teman bisa nangkap ya maksudnya ya? Tuhan jadi mau membentuk kita dengan adanya perbedaan dalam pelayanan kita, dalam segala hal, dalam pesan kita, dalam komunitas kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam aplikasinya. Jadi bagaimana sih apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami sakit, saat kita mengalami kecewaan? Yang pertama, atur ekspektasi kita. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam suatu komunitas dengan kita mengharapkan kesempurnaan. Sekali lagi tidak ada namanya komunitas yang sempurna ya. Jangan kita datang ke gereja dengan mengharap gereja ini pasti perfect. Oh, tidak ada. Semua gereja tidak ada yang sempurna. Nah, jangan ketika kita masuk ke dalam komunitas juga kita hanya berharap untuk menerima anugerah saja. Tapi kita juga harus datang dengan ekspektasi bahwa kita mau saling memberi, kita mau memberi anugerah satu dengan yang lain. Kita mau memberi sesuatu untuk komunitas, lingkaran yang beragam ini. Nah, poin kedua adalah tetap fokus pada Tuhan. Di poin kedua ini saya mau sharing juga. Saya pun pernah yang mengalami sakit dalam sebuah komunitas saya, begitu merasa kecewa dalam pelayanan. Sepertinya saya sudah memberikan yang terbaik untuk dalam pelayanan, tetapi sepertinya tidak dihargai gitu. Sebagai manusia pasti ada yang namanya rasa kesal, terluka, kecewa. Ya saya pun ngambek kalau gitu, saya mundur dari pelayanan cuma beberapa bulan. Dalam pikiran saya, udahlah enak dari jemaat biasa aja kali ya. Datang sebelum saya ke gereja, tinggal duduk manis, menikmati kan kebaktian, menerima firman Tuhan, terima berkat, pulang. Udah, saya dalam pikiran saya gitu, udah saya mau lanjutkan pelayanan. Nah, tetapi apa yang terjadi dalam kondisi itu yang saya rasakan itu bukan ketenangan gitu, hati saya kok nggak tenang, malah ada kekosongan di hati saya. Dan sepertinya Tuhan ngomong di
di atas saya. Kamu ini melayani untuk aku atau untuk manusia? Gitu. Dan saat itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya sadar saya kok selama ini melayani kok fokusnya nggak ke Tuhan ya. Saya mau menyenangkan diri saya sendiri. Seharusnya kita dalam melakukan sesuatu apapun itu fokusnya ke Tuhan gitu. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Saya boleh minta teman-teman untuk maju, teman-teman pelayanan untuk maju. Di saat kita terluka, saat kita mengalami kekecewaan, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengizinkan Tuhan untuk memproses sakit itu, jangan sampai disimpan dalam hati kita, jangan sampai mencemari kita. Tetapi kita harus kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Yang terutama adalah Tuhan. Apa yang mau kita lakukan, kembalikan fokus kita bahwa kita selalu ingin menyerahkan hati Tuhan. Kita mau sama-sama bertumbuh dalam komunitas. Next. Sekali lagi, tidak ada komunitas yang sempurna, tetapi komunitas adalah rencana Tuhan yang sempurna untuk membuat kita bertumbuh. Ya, teman-teman harus ingat bahwa tidak ada komunitas yang sempurna, tetapi saat kita memilih untuk tidak menyerah, saat kita gesekan atau kecewaan, tetapi kita mau belajar tetap mengasihi dalam segala keadaan, dalam segala keberagaman yang ada. Saat gereja tetap mau kita tetap mau saling mengasihi dalam segala keadaan. Ini adalah melihat kasih Allah yang nyata dalam hidup kita sebagai kasih Kristus nyata dalam kita. Itu sesuatu yang berdiri di ciptaan. Ini berbukti bahwa konsep saling mengasihi ini bukan sesuatu yang asal. Memegang musim hidupku, musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku
untuk bersama dengan anggota tubuh yang lain. Biarkan kasih Tuhan mengalir di sore hari ini. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan tangan dalam melihat pertemuan. Tiada tandingannya. Ku kan terus percaya, hidupku di tanganmu. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau gagalkan. Ku kan terus setia, berikan sukacita. Kau dan aku dijadikan masa depan cerah di tangannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ku kan terus percaya, hidupku di tanganmu. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau gagalkan. Ku kan terus setia, berikan sukacita. Kau dan aku dijadikan masa depan cerah di tangannya. Di tangannya. Dalam kegelapan, aku kan melangkah dengan iman percaya. Tuhan sertai jalanku, tak lagi kusiakan, lepaskan semua yang menghalang. Karena Yesus kekuatan, tiada yang bisa melawannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ku kan terus
Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ku kan terus percaya, hidupku di tangan-Mu. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau gagalkan. Ku kan terus Iya. Ya, kita siapkan sembah kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa.